Kayak namanya, kelompok begal ini ngincer cairan kejantanan para korbannya. Kalau ada cewek yang pengen menangin hati cowok idamannya, sama para dukun tadi, dia bakal disuruh. Oke, kita bahas Afrikaan lagi. Negara mana yang belum dibahas ya? Zimbabwe ya, Zimbabwe belum ya. Jadi di Zimbabwe tuh ada semacam kasus kriminal yang apa ya? Kasus pelecehan yang dialami beberapa cowok di Zimbabwe yang dilakuin sama cewek-cewek di sana. Buat syarat praktek ilmu hitam. Waduh. Baru denger segini aja udah berasa anehnya ya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas komplotan wanita pencuri benih kehidupan di Zimbabwe. Di Learning by Googling. Ya, jadi dari kasus ini, gue jadi tahu nih, kalau ternyata nggak cuma barang-barang berharga aja yang dibegal dan dimaling. Di Afrika, ada komplotan cewek yang dikenal sebagai sperm bandit. Bandit sperma, begal sperma. Wow. Dan ya udah, kayak namanya, kelompok begal ini ngincer cairan kejantanan para korbannya. Anjir, bahasa gua, cairan kejantanan. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita pakai bahasa itu aja lah ya, biar perdolaran aman. Dan salah satu negara yang dikenal punya komplotan pencuri cairan kejantanan ini adalah Zimbabwe. Di Zimbabwe, udah beberapa kali tercatat kasus pelecehan yang dialami pria-pria di sana. Dengan tersangkanya adalah komplotan wanita. Komplotan yang biasanya terdiri dari 3-4 orang wanita ini bakal ngelancarin aksinya dengan cara ngebius korban. Abis itu si korban nih bakal diculik. Dan selama beberapa waktu bakal dihajar sama mereka. Ngerti ya maksudnya dihajar di sini ya? Bukan dihajar dipukul, dihajar. Ya benar. Nah, cairan kejantanan dari para korban ini nih bakal dikumpulin sama mereka. The police will deal with those offenders appropriately. Dan salah satu kasus begal cairan yang terkenal terjadi di tahun 2017. Waktu itu ada seorang guru pria yang nggak mau disebutin namanya yang jadi korban begal komplotan ini. Kalau menurut The Standard, si guru cowok ini awalnya dia nih abis dari rumah orang tuanya dan mau pulang ke tempat tinggalnya di desa Macheke. Nah, waktu dia lagi nunggu kendaraan umum di halte, tiba-tiba dia disamperin sama satu mobil yang nawarin dia buat nebeng. Dan karena dia ngerasa tujuan mobil itu searah sama jalan dia pulang, akhirnya ya dia nerima tawaran itu. Naik dia ke mobil itu. Pas dia masuk, dia langsung ngeliat kalau di mobil itu ada beberapa penumpang lain. Yang semuanya cewek. Kalau menurut keterangan si cowok korban ini, ada satu perempuan yang duduk di depan dan dia yang nyetir, terus 2 lainnya duduk di belakang dia, di kursi paling belakang. Jadi si cowok korban ini nih, posisi duduknya dia di tengah sendirian. Nah, cewek-cewek ini di mobil, mereka tuh pada minum-minum. Dan pas minumannya habis, mereka sempat turun dulu di pusat perbelanjaan buat beli minuman lagi. Nah, si cowok pastinya di sini dia juga ditawarin minum dong. Terus diterima apa enggak? Awalnya enggak. Si cowok nolak awalnya. Dia nolak karena ngerasa nggak enak badan. Tapi karena dipaksa terus, akhirnya ya dia nerima salah satu minuman yang ditawarin tadi. Dan gak lama habis itu, si cowok nih mulai ngerasa aneh sama rute perjalanan mobilnya. Dia mulai ngerasa kalau jalan yang dilewatin si mobil ini tuh bukan jalan yang harusnya dilewatin. Tapi di sini dia tetap positive thinking nih. Dia mikirnya, pasti si supir tidak mau lewat jalan tol. Makanya lewat jalan ini. Bahaya juga ya kalau terlalu positive thinking ya. Ini nih sudah di sini aku. Terus, nggak lama abis itu, si cowok nih mulai ngerasa ngantuk banget. Tapi tetap dia nggak mau curiga ke cewek-cewek ini. Si cowok mikirnya dia ngantuk nih karena pas mau cabut dari rumah orang tuanya tadi, dia sempat minum obat. Jadi dia mikirnya, ini pasti efek obat tadi. Positive thinking terus sampai akhirnya dia beneran ketiduran. Nah, waktu kebangun, si cowok nih langsung kaget. Soalnya dia udah ada di atas kasur di dalam ruangan gitu. Terus di situ dia juga ngerasa barangnya tuh sakit banget.
Ini maksudnya barang di sini lu ngerti lah ya. Barang yang cuma dimiliki cowok, cewek nggak punya. Nah iya, barang yang itu. Dan pas dia nengok ke arah barangnya, itu ternyata barangnya tuh udah memar-memar. Aduh. Malasnya bahas ginian ini nih. Suka ngilu-ngilu sendiri, anjir. Memar. Paniklah langsung dia di sini. Langsung dia teriak minta tolong. Tolong. Teriak terus dia. Sampai datang 2 orang cewek. 2 cewek yang pas di mobil duduk di belakang dia. Langsung di situ si cowok minta tolong, si cowok minta dilepasin. Tapi bukannya nolongin, 2 cewek ini malah langsung ngelecehin dia. Di wawancaranya, si cowok bilang, "Aku ingat saat itu mereka tampak sedang mabuk dan mereka memaksaku untuk berhubungan. Mereka mengancam akan menembak dan membunuhku jika aku menolak keinginan mereka." Kasian, Jir. Merinding gue dengernya. Terus si cowok juga nambahin, "Yang mereka lakukan seperti yang ada di film dewasa. Ini sangat memalukan." Ya kayaknya di film-film juga nggak ada yang sampai memar deh. Si cowok bilang kalau dia disekap selama beberapa hari. Dan tiap hari dia disuruh ngelayanin cewek-cewek ini. Dan cairan kejantanan dia selalu ditampung dan disimpan abis itu. Dan setelah beberapa hari nonstop dilecehin, si cowok ini akhirnya dibuang gitu aja di jalan. Dengan kondisi tangan dan kakinya diikat. Terus mata dia juga ditutup. Disitulah si cowok dapat bantuan dari warga sekitar. Dan dia langsung ngelaporin kejadian pelecehan tadi ke polisi. Selain itu dia juga dapat perawatan intensif selama kurang lebih sebulan. Dan masih menurut standar, di wawancaranya si cowok ini ngaku kalau sebenarnya dia tuh udah pernah dengar selentingan-selentingan di sosmed tentang komplotan cewek pembegal cairan kenikmatan. Tapi ya dia nggak percaya sama kabar itu. Dia bilang, "Awalnya saya kira itu hanya lawakan orang-orang di internet. Sampai akhirnya saya mengalaminya sendiri." Ya emang kalau denger selewat doang tuh kayak nggak mungkin ya ada beginian ya. Uchira manja. Ombera. Lela usilazimu male. Taura uji satanism ipere pauli. Kalau menurut Daily Mail, sebelum kasus ini, sebelum kasus yang kita bahas tadi, di awal tahun 2017 juga sempat ada kejadian penculikan ke guru lain di Zimbabwe dengan pola yang mirip-mirip. Dia diculik, dibius, dilecehin, buat diambil cairan kejantanannya. Dan setelah diselidikin lebih lanjut, kasus-kasus kayak gini tuh ternyata udah kejadian sejak tahun 2011. Menurut The Sun, di tahun 2011 ada 3 orang cewek yang ditangkap setelah ngebegal pengendara motor di jalan antara kota Gweru sama kota Harare. Si korban nih awalnya nyangkanya dia mau dirampok. Ternyata bukannya dirampok, dia malah dilecehin. Dan cairan kejantanan dia malah diambil. Akhirnya, setelah nangkep 3 cewek tadi, dari tempat tinggal mereka, polisi juga ngamanin 31 kantong berisi cairan kejantanan. Dan kemudian, 3 cewek ini dikenal sebagai anggota kelompok sperm harvester. Anggota kelompok pemanen sperma. Kasus opo iki? Emang mereka ngumpulin cairan itu tuh buat apa? Nah, ini nih yang lebih gila lagi nih. Kalau dari keterangan para tersangka, alasan mereka ngambil cairan kejantanan para korbannya itu tuh buat keperluan ilmu gaib. Lah, ya emang di beberapa tempat di Afrika, kayak di Zimbabwe sama di Afrika Selatan, di sana ada kepercayaan yang bilang kalau cairan kejantanan tuh punya khasiat bisa memikat. Semacam bahan baku pelet lah. Dan menurut Momo Afrika, dukun-dukun juju di Afrika biasanya bakal make cairan ini buat persyaratan ritual. Kayak ritual ningkatin keberuntungan atau ritual ningkatin kekayaan.
Terus, kalau ada cewek yang pengen menangin hati cowok idamannya, sama para dukun tadi, dia bakal disuruh nyari cairan kejantanan juga. Cari dari cowok manapun. Yang penting cairannya ada, dan itu buat syarat ritual. Anafuna pezeka sini tai. Afuna pezeka funa kama didi. Ndiwe. Uno murumbala kuno. Kwa kuti pepi dongene pe. Anafuna sikuti ndi obrigatório ngabe. Ule anafuna angabwera anapeziwa. Nah, kalau menurut Dr. Watts Ruparanganda dari University of Zimbabwe, dia bilang cairan kejantanan nih sama masyarakat di sana itu tuh dianggap kayak bahan obat-obatan tradisional yang efektif banget, yang punya banyak khasiat. Terus dia juga bilang kalau di kepercayaan juju-juju di Zimbabwe, dukun-dukun di Zimbabwe, mereka percaya organ dan bagian tubuh manusia mereka anggap punya kekuatan magis dan sering dijadiin bahan ramuan. Makanya akhirnya ini nih banyak jadi ladang bisnis buat orang-orang sana. Ladang bisnis gimana? Jadi para dukun, para juju, mereka nggak jarang nyewa pembunuh bayaran buat ngebunuh dan ngambilin organ atau bagian tubuh dari si korban. Waduh, kok jadi serem ya? Tapi Dr. Ruparanganda juga bilang kalau pembegalan cairan kejantanan ini nih bisa jadi solusi buat ngurangin angka pembunuhan di Zimbabwe. Karena orang-orang atau khususnya juju-juju, dukun-dukun, jadi bisa dapat bagian tubuh manusia tanpa harus ngebunuh korbannya. Kok jadi gini logikanya ya? Dan ternyata cairan kejantanan ini harganya nih cukup menjanjikan di sana. Buat sesuatu yang bisa didapat tanpa harus ngilangin nyawa orang. Wah, yang sering buang-buang, mending lu jual tuh ke Zimbabwe tuh kalau gini. Terus Dr. Ruparanganda juga bilang, ini adalah cara yang lebih modern. Anda tidak harus menjadi pembunuh untuk mengambil sesuatu dari manusia. Iya, cara lebih modern, iya. Bebas deh, udah. Speechless gue. Gila. Terus kalau menurut Independence Online, kasus begal cairan kejantanan ini nih sempat jadi momok buat masyarakat di Zimbabwe sama di Afrika Selatan. Khususnya buat cowok-cowok di sana. Stereotip di masyarakat yang masih nganggep kalau pelecehan itu cuma bisa dilakukan oleh cowok ke cewek, itu bikin masyarakat sana nganggep kalau fenomena ini tuh nggak ada. Fenomena begal cairan kejantanan ini nih nggak nyata. Dan lebih sering dijadiin bahan bercandaan akhirnya. Jadi ya ini sebenarnya salah satu bukti ya, kalau korban pelecehan tuh nggak selalu cewek. Cowok juga bisa jadi korban pelecehan. Waduh, jadi takut keluar rumah gue. Oke, sekian dari googling kali ini tentang geng wanita pembegal cairan kejantanan. Ternyata endingnya buat alasan mistis-mistis juga ya. Ada. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.